Kita semua bisa melihat bahwa saat ini mencari pekerjaan itu bukan perkara yang mudah dan persaingannya juga semakin ketat. Setiap tahun kita bisa baca dan lihat di berbagai media banyak membahas situasi sulitnya mencari pekerjaan di masa sekarang. Bursa Job Fair 2023 yang digelar di Pusat Perbelanjaan Kawasan Tamrin, Jakarta Pusat Selasa kemarin diserbu ribuan pencari kerja. Mereka rela antri dan berdesakan selama berjam-jam. Ini karena realitanya jika kita bandingkan antara jumlah pencari kerja atau job seeker seperti lulusan SMK dan kuliah dengan lowongan pekerjaan yang tersedia di berbagai info lowongan kerja sangat tidak sebanding. Ini belum termasuk persaingan kerja yang terasa semakin ketat karena kita ataupun teman-teman kita yang sudah bekerja juga turut mencari peluang baru di kantor lain untuk meningkatkan taraf hidup ataupun para headhunter yang mencari para SDM terbaik untuk mengisi posisi tertentu. Namun, di tengah kondisi ini, ada satu industri yang belum banyak disadari, padahal sedang berkembang pesat seperti awal era internet. Dan industri ini bisa menjadi alternatif yang menarik bagi para pencari kerja. Industri ini adalah kripto dan blockchain yang disebut dengan Web3. Yes, betul, Web3 adalah sebuah istilah di industri kripto dan blockchain yang gak banyak diketahui ataupun disadari, padahal sebenarnya kripto itu bukan cuma sekedar trading ataupun investasi, tetapi udah jadi industri dengan nilai triliunan dolar. Tetapi, apa sebenarnya Web3 itu? Dan bagaimana industri ini bisa jadi peluang emas, terutama untuk kita semua sebagai peningkatan karir atau bagi teman-teman fresh graduate yang sedang mencari kerja. Jadi di video kali ini, kita akan bahas peluang berkarir profesional di industri kripto atau Web3. Jadi, pastikan teman-teman nonton video ini sampai habis ya. Siapa tahu informasi tentang industri Web3 kali ini bisa jadi ladang rezeki, peluang baru memperoleh pekerjaan pertama bagi teman-teman fresh graduate, ataupun peningkatan karir bagi teman-teman yang ingin mencoba sesuatu industri yang baru. Dan share juga ke teman-teman yang lain biar jadi sama-sama tahu tentang peluang karir di industri Web3. Oh iya, kalau teman-teman ada punya pengalaman berkarir di industri Web3, juga boleh banget untuk sharing di kolom komentar ya. Video ini dipersembahkan oleh Gajian. Gajian adalah aplikasi pengelolaan sumber daya manusia dan penggajian berbasis cloud. Aplikasi Gajian dibangun sesuai dengan kebutuhan perusahaan untuk semakin berkembang dan lean enterprises di Indonesia. Seluruh urusan administrasi bisnis dari mulai payroll, pajak karyawan, sakit cuti izin, struktur skala upah, hingga KPI karyawan dapat diakomodir di Gajian secara akurat dan full digital. Kelola aset paling berharga bisnis Anda, yaitu karyawan, dari mana saja dan kapan saja. Apa itu Web3? Web3 sederhananya adalah konsep revolusioner dalam dunia teknologi dan sebuah evolusi internet sehingga membuat internet menjadi terdesentralisasi, lebih transparan, dan pengguna internet bukan hanya sekedar menjadi konsumen dan market yang dikendalikan oleh suatu entitas tertentu di internet. Web3 juga adalah evolusi dan pengembangan dari model Web2 yang saat ini kita pergunakan, yang terdiri dari berbagai aplikasi, perusahaan, dan layanan internet secara tersentral dari berbagai perusahaan besar, seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Tokopedia, Shopee, dan lainnya yang biasa kita pakai sehari-hari. Web3 menggunakan teknologi blockchain untuk menciptakan ekosistem yang terdesentral, di mana kita sebagai pengguna memiliki kendali penuh atas data diri kita sendiri, seperti data pribadi, identitas digital, kepemilikan dana di dompet digital, dan interaksi online. Dengan konsep ini, Web3 tidak hanya menghadirkan revolusi dalam dunia digital berbasis blockchain untuk aset digital dan keuangan dengan cryptocurrency, tetapi juga bisa memberikan landasan untuk inovasi di berbagai sektor, termasuk identitas digital, keamanan,
dan pengembangan aplikasi terdesentral. Inilah sebuah pengembangan dan langkah maju yang menjanjikan dalam membangun ekosistem internet yang lebih aman, adil, transparan, dan berguna bagi semua orang tanpa khawatir data dikendalikan atau dimiliki oleh entitas tertentu. Apa menariknya Web3 bagi para pencari kerja? Web3 adalah industri yang perkembangannya masif dan skalanya global, tetapi karena masih baru, membuatnya belum familiar dan dilirik banyak orang. Jadi, ini merupakan sebuah berita baik di mana dengan bertumbuhnya sektor Web3 dan makin banyaknya perusahaan atau aplikasi Web3, tentu demand talent-nya atau SDM-nya sangat tinggi, sedangkan supply talent-nya masih terbatas. Berita baik lainnya, teman-teman bisa kerja secara WFH atau WFA. Mau kerja di kafe? Bisa. Kerja sambil liburan? Bisa. Bahkan kerja sembari ke Bali juga bisa. Berita baiknya lagi, nggak mesti bisa coding untuk beberapa divisi atau departemen. Berita baiknya lagi, nggak mesti ada absensi tap in atau tap out. Yang penting, tugas atau job desk-nya selesai. Berita baiknya lagi, nggak mesti punya ijazah untuk beberapa proyek Web3, bahkan per video ini dibuat, belum ada kampus atau universitas yang memiliki ijazah khusus untuk blockchain. Asal punya pengalaman dan skill, peluang untuk diterima sangat besar. Masih kurang? Mayoritas 90% akan digaji dengan dolar atau biasanya menggunakan stablecoin yang nilainya 1:1 dengan dolar. Gimana? Menarik? Apa aja jenis lowongan di Web3? Sebagai sebuah industri, tentu juga membutuhkan beberapa divisi seperti layaknya perusahaan konvensional atau Web2. Beberapa jenis lowongan adalah blockchain engineer, UI UX designer, product designer, software engineer, head of product, smart contract developer, data engineer, internal trader, fashion designer for metaverse, creative design, tax analyst, finance manager, public relation, community manager, social media manager, market researcher, business development, marketing campaign, brand development, legal manager, dan masih banyak lagi. Semuanya punya skill masing-masing dan lowongan pekerjaannya banyak, tetapi masih sedikit yang melirik atau tertarik dan qualify. Padahal samudranya masih biru. Makanya pada umumnya yang qualify jadi incaran para headhunter, bahkan banyak kejadian di mana satu orang bisa bekerja di 2 atau 3 proyek kripto sekaligus, dan ini bukan sesuatu yang terlarang karena kembali lagi ke proyek masing-masing. Lalu, di mana kita bisa menemukan lowongan untuk berbagai proyek Web3 jika kita ingin memulai berkarir di industri ini tanpa dengan melalui headhunter? Bisa lewat LinkedIn, cryptocurrencyjobs.co, cryptojobs.com, crypto.jobs, dan masih banyak lagi. Apa yang harus diperhatikan saat melamar posisi tersebut? Bagi teman-teman yang tertarik, tentu harus bisa minimal bahasa Inggris, karena Web3 dan kripto marketnya adalah global. Tentu, kemampuan bahasa Inggris adalah sebuah keharusan, meskipun gak harus ada di level yang native. Skill lainnya adalah tergantung dari expertise kita di posisi tertentu. Misal, apply public relation atau business development, tentu harus punya pengalaman di bidang ini sebelumnya, atau minimal magang di posisi yang sama bagi teman-teman fresh graduate. Portfolio pengalaman kerja juga harus dimiliki karena Web3 adalah suatu industri yang baru, tentu user atau HRD dari proyek kripto pasti tetap terbuka dengan talent jika sebelumnya tidak bekerja di industri Web3 atau kripto. Di mana potensi pengembangan karir bagi talent industri Web3? Jelas banget, industri Web3 sangat punya potensi untuk semakin maju lagi berpuluh tahun ke depan. Dengan berbagai perusahaan raksasa dunia yang juga saat ini mulai mengembangkan bisnisnya ke ekosistem kripto dan blockchain, ini menjadi pertanda bahwa industri ini mulai diterima oleh market dan korporasi dunia. Contohnya adalah BlackRock mengajukan ETF, Solana berkolaborasi dengan Visa, Nike mengakuisisi RTFKT, Chainlink berkolaborasi dengan Vodafone, Starbucks berkolaborasi dengan Polygon Matic, Ripple mengakuisisi Metaco, dan masih banyak lagi.
Bisa dibilang industri Web3 dan kripto saat ini seperti era internet di awal tahun 2000-an, di mana saat itu industri internet sedang tumbuh dengan suburnya. Dan 15-20 tahun setelah tahun 2000, industri yang menguasai S&P 500 dan Nasdaq adalah perusahaan-perusahaan yang lahir dari pertumbuhan industri internet yang sekarang kita sebut dengan Big Tech. Berbagai perusahaan Big Tech yang kini menjadi penguasa S&P 500 dan Nasdaq memunculkan adanya singkatan MATANA, Microsoft, Apple, Tesla, Alphabet, Nvidia, dan Amazon, atau Faang, Facebook, Apple, Amazon, Netflix, dan Google. Sehingga para talent yang saat itu sudah memulai karirnya di berbagai perusahaan teknologi dan internet, saat ini menjadi talent-talent yang bukan hanya punya pengalaman dan kompeten, tetapi juga dihargai sangat mahal. Jadi, apa kesimpulannya? Industri Web3 saat ini adalah industri yang bertumbuh karena selain menjadi sebuah inovasi, juga menjadi peluang dalam merintis karir dan menghadirkan berbagai solusi dari berbagai masalah di era industri Web2. Dengan perkembangan yang masif dan skalanya global, tentu bisa menjadi pertimbangan bagi teman-teman untuk bisa mencoba dan memulai sebelum industri ini kelak persaingannya menjadi sangat ketat seperti industri konvensional yang ada saat ini. Nggak ngerti kripto dan nggak ngerti blockchain, rasanya nggak bisa jadi alasan untuk tidak mencobanya sembari learning by doing. Sekarang udah serba internet, media-media yang memberitakan dan mengulas tentang kripto dan blockchain semakin banyak yang kredibel. Situasi yang berbeda dibandingkan dengan 8-10 tahun yang lalu. Asal memang ada niat mau belajar dan membuka wawasan, pengetahuan itu pasti bisa kita peroleh. Teman-teman ada pendapat dan perspektif lain? Silakan isi pendapat di kolom komentar ya. Saya Azwadi Iqbal, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video